Teman-teman semua ketemu lagi ya. Di Xiaomei. Selamat ulang tahun Komisi Usiawan. Selamat ulang tahun Komisi Usiawan. Thank you. Di Xiaomei, Pak Yusuf, selamat ulang tahun ya, usiawan. Ibu Eli. Nanti Ama aja bisa pindah-pindah kalau mau. Usia sampai. Ibu Lenda. Ibu Lenda, ketemu lagi. Makan apa itu? Suara dulu, mood gitu. Suara. Lagi mood. Kasih suara dulu, Ibu Lenda. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat malam, Pak Ketua. Selamat malam, Bapak Ibu usia indah. Malam semua. Ya, betapa rindunya ya kita untuk kumpul sama-sama. Tapi kali ini benar-benar suasananya sangat berbeda. Bersyukur sekalipun tidak bisa kumpul, tapi Tuhan perlengkapi kita dengan pemusik yang luar biasa, sound system, kameramen, yang jujur kami nggak bisa melakukannya. Tapi mereka dipakai Tuhan untuk membackup acara kita pada malam ini ya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Buat kerjasama ini kalau Bapak Ibu tahu, wah mereka tuh dari kemarin gak tidur itu nyiapin ini semua. Sampai juga ada tulisan selamat ulang tahun semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah mulai jam 7 tepat ya. Persiapkan hati, persiapkan diri, kita mau menyembah Tuhan bersama-sama ya. Jam 7 tepat. Selamat malam Bapak Ibu Jemaat Komisi Usiawan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali jumpa di dalam ibadah memperingati ulang tahun Komisi Usiawan yang ke-22. Hari ini hari yang bahagia sekali karena
kita boleh bersukacita, dipersatukan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, hati kami sungguh bersyukur dan bersukacita. Bapa, kami melihat tangan Tuhan yang menuntun Komisi Usiawan Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon memasuki usianya yang ke-22. Terima kasih Bapa untuk setiap perintis-perintis orang-orang yang Tuhan pakai luar biasa membangun Komisi Usiawan sehingga boleh terbentuk satu wadah saling mengasihi, saling mendukung, saling membangun, saling mendoakan, saling memperhatikan di dalam kasih Tuhan yang begitu indah. Kami mau merayakannya bersama-sama ya Tuhan. Biarlah ibadah kami sungguh boleh memperkenan hati Tuhan. Ucapan syukur kami menyukakan hati-Mu. Dan sungguh memberi semangat yang baru kepada Komisi Usiawan. Untuk terus boleh memiliki semangat yang tidak pernah pudar. Terus berkarya sepanjang masa bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini hari yang bahagia. Karena ada janji Tuhan, berkat-Nya dicurahkan atas kita semua. Hari ini yang bahagia, janji Allah berkat diberi. Saat itu ku bergemar dan ku masyurkan namanya. Hari yang bahagia, Ia membasuh semua dosaku. Kemurahan Allah nyata, ku hampiri depan tahta. Hari yang bahagia, Ia membasuh semua dosaku. Kristus mati menebusku, ku sembahkan roh jiwaku. Suara nyanyi kidung puji menggema di surga tinggi. Hari yang bahagia, Ia membasuh semua dosaku. Kemurahan Allah nyata, ku hampiri depan tahta. Hari yang bahagia, Ia membasuh semua dosaku. Bapak Ibu Saudara, kalau kita begitu banyak menerima anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita, apa yang kita bisa lakukan? Apa yang kita bisa berikan untuk membalas cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kita? Mari di hari yang istimewa ini kita kembali mau menyatakan tekad kita di hadapan Tuhan. Aku mau mengasihi Tuhan untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Mari kita nyanyikan pujian ini, pertama di dalam bahasa Mandarin dan kemudian di dalam bahasa Indonesia. Katakan dengan sepenuh hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi.耶稣，我要永永远远爱着耶稣。虽然生命中狂风和暴雨接连不断啊，我仍然永永远远爱着耶稣。
Firman Tuhan akan diberitakan oleh Bapak Penginjil Amos Lim. Selamat malam kepada seluruh jemaat Komisi Usiawan yang kami kasihi. Sungguh malam ini adalah sesuatu yang luar biasa. Sekalipun masih melalui online, kita masih tetap bisa merayakan ulang tahun yang ke-22. Dengan satu tema yang bagi saya ini juga sangat menarik. Semangat yang tak pudar, berkarya sepanjang masa. Hidup Komisi Usiawan. Baik, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan, dari kekekalan sampai kekekalan, Allah terus bekerja, menyempurnakan segala karyanya yang sudah sempurna. Bahkan juga Tuhan, di dalam Yesus Kristus, karya Allah tetap nyata, indah di dalam keselamatan orang percaya. Bahkan di dalam pribadi Roh Kudus yang menjadi pendiri gereja yang utama. Tetap karya Allah itu nyata. Biarlah Tuhan melalui sejarah yang kami boleh lihat di Komisi Usiawan atau Komisi Usia Indah Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon, kami pun tetap boleh melihat karya penyertaan Tuhan yang luar biasa atas gereja kami secara keseluruhan, Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon, termasuk juga bagi rekan-rekan Komisi Usiawan Usia Indah. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami. Kami rindu untuk terus mengalami pembaharuan. Kami rindu untuk tetap terus dapat dipakai Tuhan. Seperti semangat tema yang kami usung di dalam pemberitaan firman ini Tuhan. Yaitu semangat yang tak pudar, berkarya sepanjang masa. Kami rindu untuk terus dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, satu nats yang saya angkat yaitu dari Yosua pasal 14 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini dan aku membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang, untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu.
Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannyalah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang-orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Ya, sesuatu yang luar biasa ketika kita mengingat ulang tahun daripada Komisi Usiawan yang ke-22 ini di bulan Oktober. Padahal 2 bulan yang lalu kita baru saja merayakan ulang tahun gereja kita, Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon yang ke-42. Nah, bagi saya kedua ulang tahun ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena ada kaitan yang sangat erat dan sangat kuat. Yaitu orang-orang atau para sesepuh atau para senior daripada seluruh jemaat kita yang saat ini ada di Komisi Usiawan yang berulang tahun ke-22 ini, 20 tahun yang lalu mereka juga adalah termasuk kelompok jemaat perintis yang pertama kali mulai ikut di dalam pembangunan jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. 20 tahun yang lalu mereka dipakai Tuhan sehingga boleh ada Gereja Kalam Kudus di kota Ambon ini. Dan 20 tahun kemudian mereka juga dipakai Tuhan untuk membangun Komisi Usia Indah, Usiawan. Ya. Dan saya lihat juga saat ini para Locianpue begitu ya, sungguh memancarkan satu semangat yang luar biasa. Saya kalau ngelihat wajah Pak Aman, usianya sudah di atas 80, tetapi kok wajahnya itu masih gagah, masih semangat. Saya juga lihat sama Mira begitu ya, umurnya juga mungkin sudah sekitar ya menjelang 80, tetapi masih cantik, masih semangat. Bahkan juga ketua kita saat ini, Pak Frans, juga dengan tidak kalah semangat. Dan tentu juga saya lihat banyak para sesepuh kita. Ya. Nah, kenapa bagi saya ini merupakan sesuatu teladan, sesuatu semangat ya. Karena saya melihat bagaimana mereka mengikuti Tuhan seperti halnya Kaleb yang kita belajar. Sampai Alkitab menyebut paling tidak ada 4 kali kata mengikuti Tuhan, mengikuti Tuhan, mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Luar biasa begitu ya. Nah, biarlah Komisi Usiawan ini boleh menjadi satu keteladanan bagi komisi-komisi yang lain. Komisi wanita, komisi pemuda, komisi remaja, komisi sekolah minggu. Ayo ciptakan sejarahmu sendiri bagi gereja kita. Nah, bicara tentang semangat itu tentunya tidak terbatas pada umur. Tetapi itu adalah tergantung daripada kekuatan relasi kita dengan Tuhan. Saya ambil contoh di Alkitab ini seorang yang bernama Kaleb. Kaleb di usia 40 dipakai Tuhan menjadi salah satu 12 pengungsi bersama dengan Yosua untuk meneliti keadaan kota Kanaan. Lalu kemudian mereka berperang dan akhirnya Kanaan itu dapat direbut. Lalu kemudian 45 tahun kemudian atau sekitar Kaleb waktu itu berusia 85, maju kembali sesuai dengan catatan sini menghadap Yosua yang pada saat itu sudah menjadi pemimpin seluruh bangsa Israel untuk minta izin berperang. Coba usia 85 minta izin, minta dukungan untuk berperang. Nah ini bagaimana nih kita jemaat, kadang-kadang usia 50, 60, 40, 30, ayo melayani, nanti aja.
Ayo ikut ambil bagian dalam pelayanan. Jangan saya. Padahal masih muda. Ini cuma ikut melayani loh. Di gereja. Belum ikut berperang seperti Kaleb. Nah, sesuatu yang sangat luar biasa kita bisa pelajari daripada Kaleb ini ya. Ada 2 perkara. Perkara pertama, bagaimana Kaleb seorang anak Tuhan, dia mampu memegang teguh janji Tuhan. Kali lagi ya, Kaleb mampu memegang teguh janji Tuhan. Di usia 85, dia menghadap kepada Yosua dan berkata, 40 tahun yang lalu Tuhan pernah berjanji bersama-sama dengan kita untuk menyelidiki tanah Kanaan. Dan sekarang 45 tahun kemudian, Kaleb masih tetap memegang janji Tuhan itu. Kenapa begitu luar biasa? Dikatakan Kaleb ini memegang janji Tuhan begitu teguhnya dari muda. Bukan hidup dia tanpa tantangan, dari muda. Ketika bersama dengan Yosua, dia katakan, Tuhan Allah Israel beserta dengan kita. Sementara 10 bagian, 10 pengintai merendahkan, melemahkan hati. Tapi Kaleb tetap maju. Lalu kemudian Kaleb berperang. Sehingga akhirnya seluruh tanah Kanaan itu mulai sebagian besar didapati. Tetapi 45 tahun kemudian ternyata Kaleb melihat masih ada bagian-bagian yang belum dikuasai oleh bangsa Israel. Artinya ada janji Tuhan yang belum digenapi secara total untuk bangsa Israel memiliki seluruh tanah Kanaan. Nah ini bukan salah Tuhan sama sekali tidak. Tetapi ini adalah kealpaan atau kelupaan dari bangsa Israel sendiri. Kenapa bisa begitu? Rupanya setelah pembagian suku, pembagian wilayah, 12 suku mulai asik dengan kehidupannya masing-masing. Asik membangun dirinya sendiri, asik membangun sukunya sendiri. Sampai lupa ada satu daerah, justru daerah yang penting yaitu daerah Hebron. Tempat orang-orang enak itu belum ditaklukkan. Dan tempat ini kalau tidak ditaklukkan, di kemudian hari dapat menjadi sebuah bahaya yang besar bagi bangsa Israel. Dikatakan di dalam ayat ke-15 bahwa akhirnya perang itu berhenti. Kenapa? Setelah tanah Hebron ini dikalahkan oleh Israel melalui Kaleb. Begitu ya. Nah jadi kita lihat bagaimana seorang Kaleb memegang janji Tuhan. Pertama, dia tidak menjadi tawar hati. Lalu yang kedua, dia tidak mau menjadi bangsa yang nyaman. Tetapi dia mau berlihat, dia mau berjuang. Apa yang saya masih bisa kerjakan? Sekalipun umur saya 85, apa yang saya bisa lakukan bagi Tuhan dan bagi Israel, bagi generasi berikutnya. Ya, nah saya berharap komisi usiawan, usia indah, jangan berhenti dengan apa yang pernah kita kerjakan dulu. Tapi yuk kita lihat ke depan, apa yang kita masih bisa kerjakan sekarang. Demi kemajuan daripada gereja kita, demi pertumbuhan, bahkan semangat daripada mental kita, iman kita mengikuti Tuhan, demi generasi berikutnya. Dan nanti anak muda akan melihat betapa hebatnya karya keteladanan komisi usiawan di dalam sejarah gereja kita. Nah, lalu yang kedua, apa yang hebat? Yaitu dikatakan bahwa Kaleb mampu memelihara semangat perjuangan. Ya, semangat perjuangan. Bagaimana Kaleb melihat ada satu bagian tanah itu, tanah Hebron yang belum dikuasai. Kaleb mengajukan diri kepada Yosua. Dan waktu itu umur 85. Coba kita bisa bayangkan. 85 masih mau perang. Lalu Kaleb mengatakan, kekuatanku masih sama seperti masa muda. Tenagaku masih sama seperti masa muda. Begitu ya. Ya tentunya di sini Yosua sebagai orang beriman, pemimpin beriman tidak melihat secara fisik. Kalau melihat secara fisik pastilah Kaleb mengalami penurunan. Tetapi Yosua melihat ada iman yang terus berkobar. Ada semangat yang tidak pernah pudar. Ada semangat, ada karya yang ingin terus dikembangkan dalam hidup Kaleb ini.
Dan tentunya Yosua sebagai orang beriman percaya bahwa Tuhan akan menyertai Kaleb. Itulah sebabnya Yosua dikatakan di dalam ayat yang ke-13, Yosua memberkati, memberikan restu untuk Kaleb berperang. Ya. Nah, ada satu pelajaran yang sangat indah di sini ya. Kenapa justru Kaleb itu meminta Hebron dan dikatakan di sana ada suku Enak. Ya. Jujur kata enak ini sebetulnya dalam arti sehari-hari tidak enak. Karena suku Enak itu adalah suku yang paling terkuat di tanah Kanaan. Di sini kita belajar bahwa Kaleb tidak minta kemudahan. Yang dia minta justru adalah yang paling berat. Yang belum pernah ditaklukkan oleh bangsa Israel. Yang paling sulit, yang paling rumit. Nah, kita boleh belajar seperti Kaleb. Di dalam melayani jangan minta yang mudah, jangan minta yang enak, jangan minta yang agung-agung, jangan minta yang pokoknya paling ringan, jangan. Kenapa begitu kan ya? Semakin berat yang Tuhan berikan kepercayaan bagi kita, semakin sulit hal tantangan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Justru disitulah kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan, karunia Tuhan itu semakin bekerja di dalam hidup kita. Itulah sebabnya kata Rasul Paulus, justru di dalam kelemahan aku bermegah. Kenapa? Karena semakin aku lemah, kuasa Tuhan, karunia Tuhan itu semakin kuat bekerja di dalam diri Paulus. Ya. Dan akhirnya karena semangat yang tidak pernah pudar ini, bagaimana seorang Kaleb mau berkarya, Tuhan memberikan kemenangan ya kepada Kaleb. Nah, kalimat ini ditutup dengan satu kalimat yang indah, dikatakan demikian ya, bahwa Kaleb mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nah, kata mengikuti Tuhan bagi saya ini sangat luar biasa. Kenapa gitu ya? Itu sebetulnya kalau diteliti dikatakan seperti anjing. Loh, seperti anjing? Ya. Bagaimana Kaleb mengikuti Tuhan itu bagaikan seekor anjing mengikuti majikannya. Kita tahu kan anjing ya. Saya di rumah punya seekor anjing namanya Beauty. Begitu. Saya nggak perlu perintah, nggak perlu ngomong. Cukup saya tunjuk begini, ke sini dia langsung pindah. Seekor anjing punya ketaatan, punya kesetiaan yang luar biasa. Kata Kaleb itu memang artinya maaf ya, anjing. Kal itu artinya sepenuh, leb itu hati. Jadi dengan sepenuh hati Kaleb mengikuti Tuhan. Dari muda sampai tua, bahkan sampai menutup mata pun Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, bagaimana dengan kita semua? Apakah kita mau mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati? Sehingga kita bisa memelihara teguh janji Tuhan. Sehingga kita bisa tetap terus semangat memperjuangkan apa yang kita bisa lakukan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah semangat Kaleb itu boleh menjadi semangat para usiawan. Ketika 22 tahun Komisi Usiawan Usia Indah ini telah ada, bukan berhenti sampai di sini. Tetapi akan kita terus melakukan apa yang kita bisa lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya kasih Tuhan itu boleh semakin nyata, kekuatan daripada Tuhan itu boleh terus semakin berlimpah di dalam kehidupan para anggota Komisi Usiawan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah Komisi Usiawan tidak dipandang remeh sebagai komisi yang sudah lanjut usia. Tetapi boleh semua komisi anggota gereja angkat topi sebagai satu tanda bahwa Komisi Usiawan Usia Indah adalah komisi yang luar biasa. Lahir daripadanya keteladanan, semangat pelayanan. Lahir daripadanya hikmat yang boleh menjadi keteladanan bagi kita semua. Lahir daripadanya sebuah karya yang terus mengalir bagi kehidupan dan perkembangan gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Kiranya Tuhan memberkati Komisi Usiawan. Amin.
Shalom semuanya, Opa Oma, Tuhan berkati. Luar biasa, semangat yang tak pudar, berkarya sepanjang masa. Yesus dipermuliakan. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kita sudah renungkan bersama-sama. Mari kita mau mempersiapkan hati kita untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita naikkan pujian gereja yang bermisi. Mari di usia 22 tahun Komisi Usiawan semakin bermisi, semakin melaksanakan amanat agung. Bawa jiwa-jiwa, bangunkan gereja yang lesu, bangkit menjadi gereja yang bermisi bagi Tuhan. Ada kasih yang terus berkumandang, tidak pernah berhenti. Ada suara dorongku berani maju, Roh Kudus memimpin hatiku. Melangkahlah ke Yerusalem, kesulitan berteguh tekad. Ku beritakan namamu Tuhan untuk masuk di kerajaanmu. Ku bawa amanat Kristus, bangunkan gereja yang lesu. Meski banyak hambatan, takkan berputus asa. Ku bawa visi terus maju untuk lihat gereja bertumbuh. Kabarkan Injil ke seluruh pelosok. Ku bawa amanat Kristus, bangunkan gereja yang lesu. Meski banyak hambatan, takkan berputus asa. Ku bawa visi terus maju untuk lihat gereja bertumbuh. Kabarkan Injil ke seluruh pelosok. Kabarkan Injil ke seluruh pelosok. Mari kita memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Persembahan bisa dibawa ke kantor gereja pada waktu jam kerja, atau Bapak Ibu Saudara bisa langsung ke nomor rekening yang tertera pada layar. Puji Tuhan. Selamat malam, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mewakili badan pengurus daripada Komisi Usiawan, kami mengucapkan selamat berbahagia bagi segenap usiawan di Gereja Kristen Kalam Kudus. Tidak terasa sudah 22 tahun Komisi Usiawan ada di Gereja Kalam Kudus. Bapak Ibu teringat pada saya kira-kira 22 tahun yang lalu, di mana beberapa daripada bapak-bapak senior kita, bapak dan ibu, yang berkumpul bersama-sama, kemudian pada waktu itu kalau tidak salah dipimpin oleh penginjil Ateng Tio. Ada Pak Budiman beserta ibu, ada juga Pak Setiawan Lohata, mungkin Pak Aman juga suka ikut, dan ada beberapa ibu-ibu lagi, Komaol, Cipopi, dan mereka seringkali menyanyi, melafalkan lagu, sehingga kadang-kadang juga mengisi acara di kebaktian umum. Itu 22 tahun yang lalu, jadi sebelum tahun 2000 ya, tahun 98. Dan kita melihat bagaimana campur tangan Tuhan di dalam memelihara, menjaga, dan juga memberikan kasih-Nya kepada komisi ini. Sehingga komisi ini dapat berlangsung sampai saat ini. Silih berganti badan pengurus, akan tetapi Tuhan kita tetap yang setia terus
membimbing kita, sehingga setiap usiawan di gereja kita ini dapat memperoleh sukacita di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi juga pada saat ini kami berterima kasih juga pada setiap majelis dan juga majelis penghubung. Berterima kasih juga kepada setiap hamba Tuhan, terutama juga kepada pembina kita Ibu Yohana yang terus tiada mengenal lelah, terus memberikan nasihat-nasihat firman Tuhan sehingga kita dapat memahami firman Tuhan dengan baik dan benar. Bapak Ibu, sekali lagi pada akhir kata kami mengucapkan selamat berbahagia dan salam kasih dari Badan Pengurus Gereja Kristen Kalam Kudus. Dan tidak lupa, pesan kami adalah jaga kesehatan, cuci tangan, makan yang bergizi, minum vitamin, dan jangan lupa pakai masker, sehingga kita dapat memperoleh kesehatan yang baik di dalam pelayanan kita. Selamat malam dan terima kasih. 大家好，平安。时间过得好快，家庭团契到今天已经有22周年。在这22年里，我们每周都有举行一次家庭聚会，大家在一起祈祷、听福音，所以我们那时都感到很快乐，感到很幸福。可是好景不常在，好景不常在。那凶恶的魔鬼把病魔带来，让我们大家失去了相聚的机会，各自待在家里。待久了，我们会感到寂寞，感到心忧，不知这疫情什么时候能结束。但我们不怕，因为有主在我们身边，看顾我们，保佑我们，不离弃我们，同时还跟我们聚会，能够自在家online听福音祈祷。我们都会年老体弱，但主保佑我们，跟我们健康，跟我们过平静的日子。所以我们要侍奉主，有一份热，发一份光，把家庭团结做得更好、更进步、更壮大。同时，我们还可以帮助一些危险的人，喊他们一同来教会崇拜主。最后，我们大家一起来求主，把这场瘟疫从印尼大地上消失，从印尼大地上消失，让我们过平静的日子，幸福的生活。我就讲到这边。祝大家平安、快乐、幸福，阿们。Selamat ulang tahun Komisi Usiawan Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon yang ke-22. Tetap melayani Tuhan sampai akhir hayat. Selamat ulang tahun Komisi Usia Indah yang dikasihi Tuhan. Biar terus memiliki semangat yang tidak pudar, berkarya terus sepanjang masa. Birthday. Sebuah komisi yang luar biasa. Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu, kita akan rayakan ulang tahun Komisi Usiawan ini dengan menaikkan sebuah lagu. Selamat ulang tahun
Komisi Usiawan. Mari. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu pada usiawan. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu pada usiawan. Selamat ulang tahun. Pada usiawan, selamat ulang tahun. Sekali lagi, selamat ulang tahun Bapak Ibu Komisi Usia Indah. Semakin bersemangat, bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan ya. Sebelum lilin ditiup, mari saya mengundang Pak Amos untuk berdoa syafaat bagi Komisi Usiawan. Ya, momen lagi tahu kau, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami tidak ada habis-habisnya mengucap syukur, khususnya kepada gereja kami, Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Terlebih lagi Tuhan kepada Komisi Usiawan, di mana di dalamnya ada para locianpe kami Tuhan, para senior kami yang telah lebih dahulu menjadi perintis buat berdirinya gereja, bahkan berdirinya Komisi Usiawan di 22 tahun yang lalu. Tuhan, begitu banyak yang mereka lakukan Tuhan, yang kami sebagai generasi muda tidak dapat membalasnya Tuhan, segala kebaikan, jerih lelah perjuangan mereka Tuhan. Tetapi yang kami rasakan betapa indahnya mereka dipakai Tuhan. Biarlah Tuhan, semangat yang tidak pernah pudar ini Tuhan, semangat untuk terus tetap berkarya, itu boleh mengalir di dalam hati kami semua, melalui para usiawan, terus merambah kepada komisi-komisi, sehingga gereja kami itu dapat terus berjalan mengikuti pimpinan Tuhan dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman. Biarlah Tuhan, apa yang sudah mereka lakukan, Tuhan berkati dengan segala kasih karunia yang indah Tuhan. Kami juga mohonkan doa untuk para usiawan kami Tuhan, supaya mereka terus diberikan semangat iman mereka kepadamu Tuhan, yang tidak pernah lekang oleh masa Tuhan. Biarlah Tuhan nama Kristus yang telah terpatri di dalam batin mereka Tuhan, itu benar-benar Tuhan, boleh terus menguasai langkah hidup para locanpe kami, orang tua kami Tuhan. Sehingga hidup mereka dipenuhi dengan sukacita, damai sejahtera, kasih yang daripada Tuhan, semangat, bahkan juga Tuhan keteladanan hidup dan pelayanan yang menjadi berkat bagi seluruh kami semua.
Tuhan, kami juga mintakan kesehatan buat para orang tua kami, Tuhan, di wabah masa pandemi ini, Tuhan, mereka tetap berikan kesehatan, kekuatan, Tuhan. Bahkan kami juga mintakan, Tuhan, bagaimana posisi mereka di keluarga masing-masing, mereka boleh menjadi sesepuh, soko guru, memberikan semangat buat para anak, menantu, cucu, bahkan juga Tuhan menjadi pendoa syafaat bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi kota, dan bagi bangsa. Sehingga peran mereka juga Tuhan tetap menjadi peran yang berarti, yang tidak bisa dianggap remeh, bahkan menjadi peran yang luar biasa bagi kami bersama-sama. Tuhan, kami juga mintakan Tuhan untuk usaha mereka, anak cucu mereka, rumah tangga mereka, Tuhan juga berkati. Setiap karyawan yang Tuhan berikan kepada mereka juga Tuhan berkati, Tuhan. Bahkan juga Tuhan, untuk para usiawan ini berikutnya, tahun-tahun berikut Tuhan, tetap ada karya yang indah. Kami juga berdoa Tuhan untuk situasi kota, biarlah Tuhan berikan hikmat buat para pemerintah Tuhan, sehingga wabah pandemi ini boleh cepat diselesaikan Tuhan, dan kami boleh kembali bergereja kembali Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk para lecampe kami di dalam persiapan Natal Tuhan, sehingga mereka juga tetap penuh dengan sukacita, boleh merayakan nanti semangat Tuhan, kehadiran Yesus ke dunia ini Tuhan 2000 tahun yang lalu menjadi satu momen yang indah. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan para usiawan kami di dalam pimpinan dan pengasihan daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, mari kita tiup lilin bersama-sama ya. Tiup lilin. Tiup lilinnya ya, tiup lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang Bersama-sama sekarang juga. Ayo, semangat, semangat lagi Pak, belum selesai. Iya, berikan tepuk tangan. Akhirnya Pak Ketua berhasil juga tiup lilin ya. Ya, mungkin Pak Amos tutup dengan doa berkat, dan kemudian setelah itu kita akan berbincang-bincang ya lewat Zoom. Mari kita tundukkan hati dan pikiran kita. Kepada seluruh jemaat usiawan yang terkasih, dengarkanlah firman Tuhan yang mengatakan demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera, kesehatan, sukacita yang daripada Allah Bapa, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan keselamatan, pengampunan dan hidup kekal, dan di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, boleh memimpin kehidupan kita bersama-sama dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Ya, Bapak Ibu dipersilahkan siapa yang mau bersaksi, bercerita, nostalgia bagaimana Komisi Usiawan ini. Mungkin ada banyak sekali pengalaman-pengalaman berharga ya yang kita bisa timba. Ya, siapa mau bicara terlebih dahulu? Mungkin Ibu Cu, silahkan Ibu Cu. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Selamat malam, Ama. Senang ya bisa bertemu melalui Zoom. Seperti kita ada nonton film aja ya. Itulah yang kita rasakan. Pemeliharaan Tuhan, pernyataan Tuhan di dalam ketemu hidup. Walaupun ketemu di rumah, tapi ketemu tetap rindu bersatu juga, berkumpul usiawan. Dan minta tolong Tuhan, berikan kesempatan supaya pandemi COVID ini boleh berlalu. Dan sudah ada vaksin, mungkin ketemu bisa vaksin dan ketemu tetap sehat. Ketemu tetap semangat untuk berkumpul kembali.
di tempat ibadah, di mana Tuhan sediakan. Terima kasih walaupun kita di dalam kondisi seperti ini, kau rasa juga Tuhan tetap menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan menjaga. Betul. Terima Ya. kasih untuk Tuhan Yesus. Makasih Ama Semangat. juga ya. Iya, terima kasih. Ya, semua. Iya, mari Ibu Iping. Persilakan Ibu Iping. Ada tidak? Ada Ibu Iping, nama itunya apa mungkin? Suara dulu, suara. Suara dulu. Ada lagi itu, lagi mood. Iya, modnya di itu. Iya. Iya. Christine Waisapi Christine adakah? Waisapi. Ya, ya. Iya, iya, Christine? iya. Iya. Ya, mungkin itu kali. Ya. Ya, oke. Silakan Ibu Iping. Lagi mood semua, suruh buka dulu. Iya. Iya. Bisa di-unmute Ibu Iping. Iya, Silakan. Ya, bagian kiri bawah tinggal diklik ya, unmute. Nah, itu yang gambar loudspeaker ya, ada tanda merahnya diklik. Yang ada gambar Nah, loudspeaker. gambar loudspeakernya tolong diklik supaya merahnya dihilangkan. Atau Ibu Santani. Ibu San ada? Ibu San? Ya. Kayaknya Ibu San sudah keluar semua, dia sih Tidak ada ada dengan ya? suara. Mungkin Kalau pakai gitu, HP, jadi suara Ibu sih Leni kedengaran. Tanago. Ibu Leni Tanago. Semua injut. Ya. Amaleni silakan. Ya, selamat malam ibu-ibu semua, ibu bapak semua. Selamat malam. Selamat. Halo, selamat malam bilang. Halo, selamat malam. Selamat malam. Nona Iping. Dengar nggak semua? Ya, sudah bisa dengar ya. Ya, satu-satu ya. Ya, Ibu Leni dulu sebentar ya. Ibu Leni dulu ya. Ibu Iping tunggu sebentar ya. Ya. iya, sebentar. Ibu Leni Selamat Tanago. malam. Ya, silahkan. Ya, selamat malam teman-teman semua. Selamat ulang tahun. Semoga kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan Amin. dan semakin mengasihi Tuhan. Amin, amin, amin. Nah, ya. Iya. Terima kasih. Ya. Bisa didengar? Bisa, jelas. Masih di Surabaya ya? Masih di Surabaya ya? Oke. Ya, terima kasih nih doanya. Ya, Ibu Iping, silakan Ibu Iping. Iya, saya hanya bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah menjaga dan melindungi kita semua sampai saat ini dengan segala baik. Itu Amin. saja yang saya dapat menyampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Amin. Ya, Ibu. Terima kasih. Ibu Hoi Ing, Ibu Eng. Ya, silakan. Ibu Hoi Ing. Mamahnya Pak Dr. Hansen. Iya. 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 Ibu Hoi Ing, silakan. Itu suaranya masih di mute ya. Loudspeakernya tolong dimatikan dulu. Itu tanda di unmute dulu. Ya, ada gambar mic itu ya. Iya. Ama itu ada gambar mic, tolong mic-nya kan dicoret merah itu. Diklik supaya bisa jalan suaranya. Ibu Ilian siap-siap ya, Ibu Ilian. Iya. Ya. Ama punya itu HP ya. Masih ada tanda itu, loudspeakernya itu diklik. Iya, suaranya nggak keluar Ama, itu tanda loudspeakernya tolong di itu. Ya, loudspeakernya itu tanda loudspeaker tolong diklik. Ya, supaya suaranya kedengeran Ama. Nah, di tempat Ama itu ada suara loudspeaker tuh, yang bawahnya itu ada gambar loudspeaker, gambar speaker tolong diklik.
ada siapa lagi ya? Oh ya, salah satu aja diklik siapa ya? Sebutin aja namanya siapa? Ibu Nelly Sitolus, silakan. Bu Nelly. Ya. Silakan masing-masing semua bergiliran ya, semuanya dapat bicara. Ada siapa? Oh, ada Indonesia. Oh ya, oke. Oke. Ya. Ibu Nelly Sitolus ada? Ya, Ibu Nelly silakan. Ya. Itu suaranya di-mute dulu. Nah, silakan. Ayo. Selamat ulang tahun untuk Komisi Usia Indah. Ya. Semoga semua anggota Komisi Usia Indah makin sehat, makin jaya. Amin. Amin. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ibu Sinca tuh ya. Ibu Nisha. Silakan Ibu Nis. Iya, mewakili majelis juga ya. Silakan Ibu Nisha. Ya. Ada Ibu Nisha? Atau Ibu Sinca dulu lah ya. Ibu Sinca boleh silakan menyampaikan. Ya, selamat ulang tahun. Tambah usia, tambah semakin cinta Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkati usiawan semuanya. Ya, amin. Terima kasih. Ya, Ibu Nisha. Selamat ulang tahun buat Komisi Usiawan, Usia Indah. Kiranya Ama sama Akong tetap sehat dalam lindungan Tuhan, selalu semangat menjalani hidup dalam pemeliharaan Tuhan dan terus berharap kepada Tuhan, semakin bertumbuh dan menjadi teladan iman bagi setiap anak cucu dan dapat menjadi berkat walaupun di usia yang sudah lanjut, tapi tetap semangat untuk melayani Tuhan dengan dengan semangat yang selalu baru setiap hari, meskipun dalam masa pandemi tetap semangat untuk ini ya, mengikuti setiap kegiatan di usiawan dan juga ibadah online yang dilakukan di gereja. Ya, terima kasih. Terima kasih doanya Ibu Nisha. Ya, Pak Rison, ayo silahkan Pak Rison. Videonya dibuka. Videonya Pak tolong dibuka Pak, supaya semua bisa nampak wajah gagahnya Pak Rison. Saya sudah buka ini. Oh iya. Ya, selamat ulang tahun kepada Komisi Usia Indah. Kami hamba Tuhan sangat berbahagia di mana Komisi Usia Indah semakin jaya. Biarlah dengan bertambah usia dari Komisi Usia Indah ini boleh membuat ama-ama, akung-akung boleh semakin semangat untuk melayani Tuhan, boleh terus semangat untuk bersekutu bersama dan bertumbuh bersama di dalam komunitas Komisi Usia Indah. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya di masa pandemi ini terus dianugerahkan oleh Tuhan kesehatan dan anak cucu kita selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Oh ya. Ya. Terima kasih Pak Rison. Ya. Mari kita jumpa dulu Ibu Mira Santoso ya. Iya, ini salah satu perintis. Ketua Usiawan. Saya dengar 10 tahun memimpin Usiawan. Mari kita dengar ya. Ibu Minghua. Silakan Ibu Minghua. Ibu Mira Santoso. Mira Santoso. Mungkin bisa ditolong sama Bu Helen.
videonya dinyalakan. Nanti sesudah ini Ibu Ilian ya, Ibu Ilian, Sekretaris Komisi Usiawan. Iya, Ibu Mira mic-nya tolong di itu yang ada gambar speaker tuh ya. Itu tolong diklik. Karena itu tercoret garis merah itu. Sama videonya tolong. Itu kan ada apa? Video itu ya. Ibu Helen boleh tolong bantu Ibu Mira? Iya, sebentar. Ya. Ibu Ilian dulu ya. Mari Ibu Ilian. Mari, Lenda Kudrati. Mic-nya dibuka, Bu. Mikrofonnya. Kiri bawah. Kita sudah mau tutup ini, sudah mau tutup toko. Lagi siap-siap. Bagi Komisi Usiawan yang sangat beta cintai. Mikir kembali 1 tahun yang lalu, persis bulan tahun Komisi Usiawan, beta tiba juga di Ambon. Tapi betul. Corona beta tidak bisa pulang ke Ambon untuk merayakan hari ulang tahun Komisi Wanita. Beta hanya mengucapkan selamat ulang tahun Komisi Usiawan yang sangat kucintai. Jadilah kemuliaan bagi Tuhan dan jadilah teladan bagi anak-anak cucu kita semua. Amin. Supaya kita sebagai orang tua boleh menjadi pembuka jalan buat anak-anak semua juga. Dan kita boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Demikian adalah kerinduan daripada saya sebagai usiawan yang saya sudah menjabat sekretaris di usiawan mungkin ada 10 tahun lebih juga. Hanya ini saya yang kerinduan daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Indah. Terima kasih Ibu Oma Ilian. Mira. Ya, Oma Mira. Ibu Minghua, ayo. Bu Helen sudah siap? Iya. Silakan Ibu Minghua. Ya, Ibu Mira. Ibu Mira. Iya, atau kalau enggak melalui itu aja HP-nya Ibu Helen ya. Ibu Helen boleh tolong bantu. Kita udah mau tutup toko nih, lagi beres-beres. Sudah mau naik mobil. Oh, iya. Oke. Ya, maaf yo. Huace. Ya, Ibu Huace boleh menyampaikan sesuatu untuk Komisi Usiawan, dipersilakan. Ibu Huace ada? Adakah Huace siapa? Lausa Hari. Hari punya istri. Pak Marlon boleh. Mana Pak Marlon? Oh, Pak Marlon, silakan Pak Marlon. Selamat ulang tahun Komisi Usia Indah. Tuhan Yesus berkati, meskipun di tengah corona, tetap jaga kesehatan, sehat selalu. Semangat. Ya, terima kasih Pak Marlon. Ya. Terima kasih Bu, terima kasih. Ya. Ibu Tince silahkan, Ibu Tince. Silahkan Madam. Madam Tince. Selamat ulang tahun Komisi Usia Indah yang ke-22. Terima kasih. Salam sehat selalu, diberkati Tuhan, sampai anak cucu, bahkan cicit, sehat dan bahagia. Ingat-ingatlah selalu penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, supaya Ama Akung tetap mengucap syukur di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Terima kasih Bu Tince. Iya. Mamanya Adi Lauhata. Siapa ya? Di situ namanya. Namanya Tio Huace katanya. Nah itu. Namanya Chang Li Hua. Ada?
Tio, Mama Adi Lauhata. Ibu Chang Lihua. Ya. Tio Waca, ya. Ya, tolong di-unmute Ibu Lihua, tolong di-unmute. Itu ada gambar speaker. Ada gambar speaker di pojok kiri bawah. Diklik itu. Diklik. Supaya bisa bicara dan terdengar mikrofonnya. Nah, itu dia. Ya, belum terdengar. Ya, betul. Klik. Ya, itu diklik. Nah, itu benar, klik. Ya, Ibu Lihua. Ya, kalau di. Ya, diklik, itu di-unmute namanya. Nah, itu ada gambar speaker sama ya, Lesehonga sama Ada Pak Aman juga, Ibu. Ya. Pak Aman Tadi dulu Pak mungkin Aman. ya. Pak Aman silahkan. Pak Aman dengan Ibu Aman. Silahkan, Pak Aman. Kalau Pak Aman seng ada kohopeng. Bapak Hopeng, ayo. Ada lagi belum? Baik, itu Pak Aman udah tuh tadi gambarnya. Iya, Pak Aman itu ada gambar speaker, mic-nya, ada gambar mic ya, ada gambar mic, tolong diklik supaya suaranya bisa keluar. Nah. Si Pinlay bolong. Pak Aman itu ada suaranya dihidupin dulu Pak Aman. Ada gambar mic ya di bawah-bawah. Nah, itu ada tercoret garis merah, tolong diklik dulu. Nah. Ya, abis ini sama Nancy ya, siap-siap. Ya. Abis ini Ibu Nancy ya, sama Nancy ya, silakan. Iya. Ya, Ibu Ngo dulu, mari. Bu Nancy Tio, silakan. Ya, silakan. Oh. Ibu Nancy suaranya itu ada gambar speaker, ada gambar mic, tolong diklik di pojok bawah itu ada gambar mic ya. Nah, tolong di HP-nya itu diklik supaya suaranya bisa keluar. Nah, ya, silakan. Ya. Ya, Cingo. Silakan. Terima kasih. Nah. Sudah bisa ketemu malam ini. Sekalipun hanya lewat kamera ya. Ya. Happy birthday. Ya, terima kasih. Terima Ya. kasih, terima kasih. Ya, Tuhan memberkati kita semua ya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Terima Ya. kasih. Tuhan memberkati. Ya. Lau Sehonga, dipersilahkan Lau Sehonga. Faber here. Betul. Iya ini. Oh, belum. Ya. Ibu Molly, silakan Ibu Molly. Ciu Molly. Ada tulisan Ciu Molly. Ya, silakan Ama Molly. Ya, Ibu Menyampaikan Molly sesuatu. silakan. Itu gambar speakernya ya, gambar mic tolong di itu. Iya. Ya, oke, silakan. Iya. Selamat malam semua. Selamat malam, Ama Molly. Ya, selamat ulang tahun usiawan. Amin, Tuhan Yesus terima memberkati kasih. kita semua sehat selalu. Ya. Walaupun dalam pandemi, Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita, semua dalam keadaan sehat-sehat. Dan Terima usahanya, percaya Tuhan memberkati kita semua. Usahanya lancar,
tetap lancar. Ya, amin, amin, amin. Ibu Xiaomei belum, Ibu Xiaomei. Ayo, mamanya Ibu Since, ayo. Ibu Xiaomei, apa kabar dengan Pak Yusuf? Ibu Since boleh tolong Ibu Xiaomei? Ya, silakan. Baik, ya, baik. Ibu Since tolong suaranya diaktifkan dulu supaya Ibu Xiaomei bisa bicara. Iya. Ibu Since tolong itu suaranya dihidupkan di HP-nya Ibu Since supaya Ibu Xiaomei bisa bicara. Iya. Ibu Ipin bolong. Sudah tadi. Sudah. Iya. Siapa yang belum ya? Iya. Siapa yang belum bicara? Pak Aman ini. Pak Aman, Dari Ibu tadi. Aman. Lalu Ibu Xiaomei. Iya. Iya. Terima kasih Bu Since. Tolong itu suaranya di nah ya. Ibu Xiaomei ini hao ma. Au, semua. Ya. Berkati kita ya sehat-sehat, kuat supaya kita dapat berkumpul lagi di gereja untuk ibadah usiawan nanti. Betul. Bagaimana kabarnya Pak Yusuf? Baik. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Iya. Oke, iya semua. Siapa lagi yang belum ya? Mari bicara, mari. Ada yang mungkin mau sharing, yang mau nostalgia. Baik Pak Aman, apakah ada cucu di rumahnya? Cucunya bisa bantu mungkin ya. Hidupkan speakernya itu mic-nya. Pak Aman, kalau ada cucunya di rumah bisa bantu, tolong panggilin cucunya. Ya, supaya Kungkung bisa bicara. Itu mic-nya tolong dihidupkan. Ya. Baik, Bapak Aman, boleh tolong minta bantuan cucunya di rumah? Cucu ini bisa, dia karena tuh. Kau nggak beda itu loh. Ya, mungkin siapa yang mau bercerita lagi? Ibu Iping, mari bersaksi. Pak Ketua, ayo. Ya, Pak, gimana Pak? Oh. Yo, mungkin Ibu Cu mau nostalgia tentang bagaimana Komisi Usiawan ini. Ibu Icing kemana ya? Ibu Icing lagi berangkat. Ada di Surabaya ya, padahal bisa Zoom. Ya, Ibu Cu mungkin mau bercerita, mau bersaksi, mari. Cerita apa ya? 要跟我们一起分享啊！来。 Ken不知道过。Ketemu lah, 大姐boleh, Febiti 在哪里？这个？有。碧芳姐，你在哪里呢？有。碧芳nggak muncul nih. Yo. Ini Haryadi usia ini siapa ya? Oh ini teknisi. Teknisi. Ya. Oke, setuju 51 Liong. Iya. Tinggal tunggu Pak Aman ini. Mungkin Ibu Iping mau bercerita, mari. Mari sharing, nostalgia tentang usiawan. Ibu Iping nih banyak nih kesaksiannya. Badan pengurus itu juga. Ibu Iping, tolong itu suaranya ya, mic-nya di itu. Ada gambar speaker, mic di bawah, tolong diklik. Supaya waktu Ibu Iping bicara suaranya kedengaran. Ya. Nah, tolong itu mic-nya dihidupkan. Iping pakai... Biasa, nah, panggil cucu dulu. Para aman. Ya, Pak Aman mau muncul itu. Mari Pak Aman. Pak Aman sudah siap? Silakan Pak Aman. Mari Pak Aman sudah siap? Ya. Ibu Hui Ing silakan. Ya Ibu Iping tolong itu speakernya ya, mic-nya itu dihidupkan. Supaya nanti waktu bicara kedengaran suara. Iya, minta tolong cucunya apa siapanya bantu. Iya.
Nah, sudah. Ya, Ibu Iping, ayo, mari bersaksi Ibu Iping. Kesaksiannya terlalu banyak semua, dan cukup kalau di sini. Ini di sini saya nostalgia, nostalgia tentang usiawan. Ya, saya bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan karena sampai saat ini kita usiawan semua ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Memang kita juga bersyukur kepada Tuhan, apapun yang kita alami, kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kadang-kadang kita rasa sedih, kadang-kadang kita rasa sepi, tetapi Tuhan selalu menguatkan kita. Bahwa firman Tuhan itu bilang, apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan. Nanti saya baca lagi dulu, lupa di firman Tuhan ini. Mengingatkan kita bahwa nanti saya bacakan dulu. Filipi 2 ayat 5. Bisa Jangan buang-buang waktu semua. Ini juga mungkin banyak yang masih mau kesaksian atau apa. Saya di sini hanya cuma mau sampaikan syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan selalu memimpin, menjaga dan melindungi kita semua sampai saat ini dengan segala baik. Ya, terima kasih. Terima kasih. Cukup baik buat kita. Ya. Lau Sehonga, Ibu Febelkie. Mari. Lau Sehonga. Siuling, Nyapopi. Lim Siuling. Nyapopi belum ada suara nih. Oh, datang Ibu Popi? Lim Siuling. Ada Jo? Lim Siuling? Lim Siuling tidak ada di kamera. Iya, tidak ada. Tidak ada di kamera. PBT saya. Ibu Febetie. Ibu Febe, silakan. Ayo, Lau Sehonga, silakan. Aktifkan videonya, jadi bisa melihat wajahnya ya. HP kayaknya. Start video. Lau Sehonga, mari. Lau Sehonga tekan audio. Tekan. Supaya ada suara. Oh, ya sudahlah. Pak Aman. Malah tidur. Ya, udah. Ada yang kelewat nggak ya? Ya, ada yang mau bicara, silahkan. Hah? Oh, sekali lagi. Belum. Tio Huancing. Sekali lagi. Mama Adi Lawahata. Iya. Ya, Ibu Lihwa sudah siap? Ya, mari bicara. Ya, ada gambar mic ya, sebelah kiri, itu tercoret garis merah, hidupkan, dipencet itu. Iya, disebutnya unmute ya. Nah itu, oke. Silakan. Enggak ada ya? Nah. Ada. Masih ini ya? Masih belum unmute? Oh, iya. Enggak bisa ditolong dari sini. Ibu ya? Huacing. Oke. Ya. Bapak Ibu Saudara, terima kasih banyak sudah bergabung di dalam ibadah dan perayaan Hari Ulang Tahun Komisi Usiawan. Kita akan tutup pertemuan malam hari ini. Mohon maaf untuk segala keterbatasan, tapi biarlah Tuhan terus mengikat hati kita menjadi satu di dalam Tuhan ya. Tetap semangat untuk berkarya terus sepanjang masa ya. Mari bangkit berdiri dan kita naikkan Bapa terima kasih. Kita akan segera akhiri dengan sebuah pengucapan syukur kepada Tuhan. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa
Terima kasih untuk semua Bapak Ibu Majelis, dan juga terima kasih untuk semua rekan-rekan hamba Tuhan. Terima kasih juga untuk Eldad dan juga semua teknisi. Tim. Ya. Koliong yang sangat berperan di dalam Tuhan berkati, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan berkati. Salam buat semua. Tuhan berkati ya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan berkati.